Jenazah korban jatuhnya pesawat milik Fasi di Bogor, Jawa Barat, Marsma Fajar Adrianto, tiba di Bandara Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Proses pemakaman kemudian berlangsung di Probolinggo. Jenazah Marsma Fajar Adrianto dibawa dengan pesawat Hercules dari Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 8:25 waktu Indonesia Barat. Kedatangan jenazah disambut sejumlah rekan almarhum. Salah satu rekan almarhum menyebut bahwa sehari sebelum kecelakaan, Marsma Fajar masih aktif menjalin komunikasi dengan rekan alumni SMA-nya. Korban juga menyampaikan akan berkumpul bersama rekan-rekannya di Kota Malang. Keluarga mempersiapkan kedatangan korban jatuhnya pesawat latih Marsma TNI Fajar Adrianto di Probolinggo, Jawa Timur. Tampak karangan bunga memenuhi halaman keluarga korban di Jalan Bengawan Solo, nomor 36, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Rumah duka di Kota Probolinggo ini merupakan rumah paman korban atau adik dari ayah korban. Menurut rencana, korban akan dimakamkan berdampingan dengan makam sang ayah yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah paman korban. Sementara itu, sejumlah anggota TNI juga terlihat membantu keluarga menyiapkan proses pemakaman. Sesampainya di Probolinggo, jenazah Marsma TNI Fajar Adrianto akan langsung dimakamkan dengan prosesi militer. Jatuhnya pesawat milik Fasi yang dikemudikan Marsma TNI Fajar Adrianto dan seorang awak bernama Roni terjadi pada Minggu pagi. Pihak TNI AU kini masih melakukan investigasi penyebab jatuhnya pesawat tersebut. 3 Agustus 2025, jatuhnya sebuah pesawat latih di kawasan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengejutkan warga sekitar. Pesawat dengan nomor registrasi PKS216 tersebut terlihat terbang rendah sebelum menukik dan akhirnya jatuh. Pesawat milik Federasi Aerosport Indonesia, Fasi ini membawa 2 awak saat kecelakaan terjadi. Salah satunya adalah mantan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Fajar Adrianto, yang meninggal dunia dalam insiden ini. Sementara awak lainnya bernama Roni harus menjalani perawatan di rumah sakit. Berdasarkan keterangan Kadispen TNI AU, Marsma TNI Inyoman Suatnyana, Marsma TNI Fajar Adrianto selaku pilot, dan Roni selaku kopilot menggunakan pesawat latih milik Fasi lepas landas dari Lanut Atang Senjaya pukul 9:08 waktu Indonesia Barat. Namun sekitar pukul 9:19 waktu Indonesia Barat, pesawat hilang kontak dan kemudian ditemukan jatuh di sekitar TPU Astana. Pihak TNI AU kini masih melakukan investigasi penyebab jatuhnya pesawat latih tersebut. Lamanya proses investigasi tergantung tingkat kesulitan dan proses analisa tim investigasi. Semua kejadian tersebut, apa penyebabnya saat ini masih diinvestigasi. Nanti kalau sudah ada hasilnya kita akan share kepada rekan-rekan media semua. Pak, terima kasih ya. Investigasi pesawatnya itu bisa berapa lama tuh Pak? Kira-kira aja Pak. Kita belum bisa memastikan karena semua masih berjalan. Investigasi kadang ada sebulan, 2 bulan, ada 6 bulan. Tergantung. Itu semua tim yang akan melaksanakan ya. Sampai saat ini belum bisa kita putuskan. Sementara itu, Kadispen TNI AU Marsma TNI Inyoman Suatnyana juga menyatakan pesawat dalam kondisi layak terbang saat dicek sebelum lepas landas. Penerbangan yang dilakukan Marsma TNI Fajar Adrianto dan Roni tersebut merupakan bagian dari latihan rutin pembinaan kemampuan personel Fasi yang berada di bawah binaan TNI AU. Tim Liputan Kompas TV. Beralih ke informasi lain, saudara, akibat ancaman bom dari seorang pria di dalam kabin sebuah pesawat Lion Air JT308 rute Jakarta Medan batal diterbangkan pada hari Sabtu. Tentara mau apa itu turun? Ada bom. Inilah momen ketika seorang penumpang mengeluarkan ancaman soal bom. Akibat ancaman itu, seluruh penumpang diturunkan dari pesawat. Seluruh penumpang akhirnya dialihkan untuk penerbangan berikutnya di hari yang sama. Diamankan aja itu Pak, kami nggak aman juga Pak. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun? Melalui keterangan tertulisnya, Corporate Communication Strategic of Lion Group
Danang Mandala Prihantoro menyebut hasil pemeriksaan memastikan tidak ditemukan benda mencurigakan atau berbahaya. Penumpang berinisial H diturunkan dan diserahkan kepada pihak berwenang. Yaitu petugas keamanan bandar udara Aviation Security, otoritas bandar udara PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, serta kepolisian untuk menginvestigasi dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian ujar Danang. Dari kesaksian salah seorang penumpang, pria yang berteriak soal bom di pesawat juga sempat memarahi kru pesawat. Penumpang akhirnya diturunkan petugas dan melanjutkan perjalanan dengan penerbangan lain. Hanya sekitar beberapa menit setelah duduk semua penumpang, tiba-tiba ada ngamuk-ngamuk. Nah itu seperti yang viral di video itu, ngamuk-ngamuk. Kita nggak tahu kronologinya apa, tetapi dia beberapa kali menyebut ada bom, ada bom. Lalu ngancam-ngancam, punya kau, gitu-gitu. Lah dari situasi itu, karena kita sebagian sudah khawatir, situasinya udah cukup panik di dalam, ya kita minta supaya diamankan sih. Saudara, banjir kiriman dari Bogor kembali melanda Kebonpala Jatinegara, Jakarta Timur. Ratusan rumah terendam hingga setinggi 75 cm, memaksa warga beraktivitas di tengah genangan. Bergaya elit, ibu-ibu kedapatan mencuri perhiasan di mal. Polisi telah menangkap pelaku setelah kejadian di sebuah mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara.